Selamat selamat siang semuanya. Saya Jonathan Wasis dari 11 IPA 1 ingin menjelaskan bagaimana brand map kemerdekaan Indonesia dari awal BPUPKI dibentuk sampai membentukkan KNI atau Komite Nasional Indonesia. Jadi kita mulai dari BPUPKI terlebih dahulu ya. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan apa? Dengan tujuan itu yang antara lain menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perlawanan akan sekutu. Jadi ketika mereka dijanjikan mereka banyak sekali dijanjikan hal-hal yang tentang kemerdekaan lah. Tapi syaratnya adalah membantu Jepang dalam melawan sekutu. Dan juga sekalian mempelajari dan menyelidiki gimana apa saja sih yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Lalu sidang BPU pertama BPUPK pertama pun dimulai. Sidang BPUPK pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sang In di Jalan Penjambon 6 Jakarta. Atau sekarang mungkin teman-teman bisa kenal dengan yang namanya itu Gedung Pancasila. Oke, di situ pun tercetuslah yang namanya Pancasila walaupun belum dengan isinya. Akhirnya isinya pun dikemukakan pada sidang BPUPKI kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang kita kenal sekarang UUD 1945 dan termasuk pembukaan Piagam Jakarta. Sebelum kita lanjut, kita harus bahas dulu nih Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu sebenarnya bukan secara resmi dirumuskan oleh BPUPKI, tapi secara resmi dirumuskan oleh beberapa anggota BPUPKI yang isinya itu yang namanya itu adalah Panitia 9. Yang isinya di situ ada Soekarno dan Bung Hatta dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Dan sidang ini membahas juga bentuk negara, wilayah kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan serta ekonomi dan keuangan. Dan hasil sidang ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan negara kita yaitu negara Republik Indonesia. Akhirnya karena semua sidang semua tujuan BPUPKI ini sudah selesai, akhirnya BPUPKI pun dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 akibat tugasnya sudah selesai merancang dasar negara. Muncullah PPKI atau eh, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi ketika BPUPKI resmi dibubarkan, PPKI langsung dibentuk dan diketuai oleh Soekarno dan wakilnya adalah Bung Hatta. Tujuan PPKI dibentuk adalah antara lain melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya yaitu BPUPKI dan membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia seperti penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Namun ketika di tengah-tengah pembentukan PPKI, Amerika Serikat itu melayangkan bom atom ke Jepang pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan 9 Agustus di Nagasaki dengan total korban 200.000 lebih dari kedua kota tersebut. Akibat penyerangan itu Jepang pun kocar-kacir atau bisa dibilang kalah lah dari segi militer. Dan di situ pun akhirnya pada tanggal 14 Agustus sore hari lebih tepatnya, Sultan Syahrir mendengar radio siaran luar negeri tentang penyerahan kekaisaran Jepang kepada sekutu. Mendengar hal itu, Sultan Syahrir pun langsung memberikan kabar ini ke Soekarno Hatta, lalu mendesak dia untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa harus menunggu seizin dari Jepang. Dan Soekarno pun yang mungkin dia masih berpikir, teman-teman, buat eh, berpikir kalau misalkan kita melakukan kemerdekaan sekarang itu bakal memicu gencatan senjata. Itu pun menolak usulan dari Sultan Syahrir itu ya. Dan karena hal inilah terjadinya yang namanya peristiwa Rengas Dengklok atau pengasingan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Akibat akibatnya akibat peristiwa Rengas Dengklok pun terjadi pada 16 Agustus tahun 1945 yang bertepatan pada 3 subuh yang dipimpin di situ ada Soekarni, Wikana, dan Aidit dari Karyo Saleh yang orang-orang yang berasal dari golongan muda karena mau bagaimanapun konflik ini terjadi karena ada perpecahan antara golongan muda dan golongan tua dengan tujuan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari tekanan Jepang agar mereka bisa merayu Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Dan akhirnya setelah berunding beberapa jam, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Mayor Jenderal Nishimura untuk menjaki sikap Jepang terkait proklamasi yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan
Dan kemudian mereka menuju dan karena sudah mendapatkan surat perintah dan sudah mendapatkan izin untuk melakukan proklamasi, Soekarno dan Hatta pun menuju ke rumah Laksamana Bayangkara untuk merumuskan naskah proklamasi dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang sudah kita kenal sekarang. Antara lain orang-orang yang terlibat adalah Soekarno, Soekarno sendiri yang merumuskan konsep teks proklamasi dan di situ ada juga Bung Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi dan mengajukan usulan untuk menandatangani teks proklamasi dan menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia dan Soekarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Dan di situ juga ada Ahmad Subarjo ikut dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Sayuti Melik bertanggung jawab mengetik naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Jadi saya itu milik waktu itu mengetiknya menggunakan mesin tik yang waktu itu bisa dibilang dicuri lah, bisa dibilang, bukan bukan pembeli. Dan di situ juga ada Laksamana Maeda yang berlapang dada membuka rumahnya untuk Soekarno dan kawan-kawan. Dan di situ juga ada istri Soekarno sendiri, yaitu Ibu Fatmawati sebagai penjahit pertama kali bendera Indonesia. Nah, setelah itu mulailah PPKI untuk sidang. Sidang PPKI pertama itu ada di 18 Agustus 1945 dan menghasilkan apa aja sih? Sidang PPKI pertama mengesahkan UUD 1945 sebagai yang kita kenal sekarang, UUD 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat KNI untuk membantu tugas presiden sementara jadi KNI ini bisa dibilang komite sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Lalu sidang PPKI kedua dibuka pada tanggal 19 Agustus 1945. Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi di situ, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, yang masing-masing dipimpin oleh satu-satu gubernur. Jadi waktu itu provinsi Indonesia masih 8 sebelum sekarang bisa menjadi 34. Terus juga disitulah pembentukan Komite Nasional Daerah, jadi masing-masing daerah atau yang kita kenal mungkin sekarang DPD seperti Dewan Perwakilan Daerah. Dari situlah pembentukan Komite Nasional Daerah dan menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengapply departemen dari 4 menteri agama yang salah satunya adalah Muhammad Yamin. Sidang kedua PPUPKI yang berlangsung dari 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk